Halo teman-teman, hari ini di akhir tahun saya akan membahas satu perusahaan spesial nih ya. Perusahaan yang satu ini pada hari Jumat kemarin, bukan hari Kamis ya, hari ini hari Jumat, udah lagi libur bursa, penutupan terakhir itu yaitu hari Kamis ya, pada tanggal 30 dan hari ini tanggal 31 kita akan membahas perusahaan yang masuk di dalam list yang mendapat gainers yang cukup banyak ya, yakni adalah Berkah Beton Sedaya Tbk dengan kode emiten BEBS naik 8,8% kemarin teman-teman ya. Kita akan membahas perusahaan yang satu ini cukup menarik karena mereka bergerak di bidang konstruksi. Mereka menjadi penyedia dari berbagai bahan baku untuk bangunan seperti batu granit, pasir, batu, dan lain-lain. Yakni adalah BEBS ini. Kita akan lihat sama-sama, mereka termasuk perusahaan yang masih sangat muda. Ya, mereka dibangun pada tahun 2019, jadi bisa dihitung jari nih ada berapa tahun sejak mereka dibangun. Tetapi mereka kalau kita lihat laporan keuangannya di RTI Bisnis itu cukup menarik teman-teman ya. Nanti kita akan lihat sama-sama di RTI Bisnis. Kita pertama lihat dulu profil daripada BEPS. Mereka bergerak di basic material seperti batu, pasir, seperti tadi yang sudah disebutkan ya. Listingnya pun masih baru-baru yakni Maret 2021. 10 Maret 2021 ya. Waktu itu mereka IPO price-nya baru Rp100. Tapi sekarang coba lihat harganya berapa. Udah Rp5.875. Jadi udah meningkat sampai 58 kali lipat ya teman-teman ya. Wow, gila banget sih. Kita akan berkenalan dengan BEPS ini. Kok bisa sih harga saham mereka mencapai 58 kali lipat dalam waktu kurun cuman nggak sampai 1 tahun teman-teman ya. Kita lihat di sini mereka berdiri pada bulan Januari tahun 2019 di Subang, Jawa Barat, yang bergerak di bidang industri, konstruksi, perdagangan besar, dan penggalian ya. Mereka menjadi perusahaan industri pendukung infrastruktur yang memproduksi beton ready mix, precast, yang selalu memberikan produk dan pelayanan terbaik. Ya, masih dong. Lalu didukung oleh tim manajemen yang solid dan personil yang berkualitas. Mereka percaya diri untuk menghadapi tantangan dan dinamika bisnis di masa depan ya. Mantap. Dan ini visi misi mereka. Ya. Lalu kita akan masuk ke direksi dan komisaris mereka. Pertama dari komisaris ada Bapak Haji Herdi Sudana sebagai komisaris utama, Bapak Kemas Najibur Rahman Awali sebagai komisaris independen, lalu Bapak Dr. Insinyur Suwarso MSc IPU sebagai komisaris. Next di bidang direksi ada Bapak Hasan Muldani, Bapak Hasan Muldani sebagai direktur utama, lalu Bapak Insinyur Iwan Supriyanto M.Eng sebagai wakil direktur utama, lalu Bapak Binaidi sebagai direktur marketing, Bapak Ian Sopian sebagai direktur operasional, Bapak Pio Hiskia W. Hantou sebagai direktur. Lalu apa aja sih pelanggan-pelanggan mereka? Siapa aja sih pelanggan-pelanggan mereka? Ada Aset ya, Internusa ya. Kita pasti kenal bagaimana mereka kemarin ada isu harga sahamnya itu gila banget naik. Member of Astra lagi. Dalam Wijaya Putra, Mitra Andalan Sakti, Neutra El Pritama, Yujam Indonesia, Ciaweng Mitra Perkasa, Kaya Raditama Perkasa, Ayudi Persada, Astra Infra juga ada, Takenaka Indonesia. Dan ini ada beberapa produk-produk mereka ya, seperti beton ready mix. Ternyata beton ready mix ini banyak kelasnya ya, saya baru belajar juga. Ada banyak kegunaannya seperti yang mutu beton B0 sampai K200 itu digunakan untuk jenis bangunan non-struktural seperti rantai kerja, jalan desa, dan garasi. Lalu naik kelas di mutu beton K225 sampai K300 digunakan untuk jenis bangunan struktural seperti rumah, ruko, jalan komplek. Lalu yang paling tinggi ada mutu beton K350 sampai K500 digunakan untuk jenis bangunan ekstra struktural seperti jalan raya negara, beton precast, dan lainnya ya. Oke, jadi begitu tentang perkenalan BEPS ini. Sekarang kita akan melihat pemegang sahamnya ya, cukup banyak di sini. Jadi kita hanya ambil dua yang akan kita lihat bagaimana sih profil mereka. Yang pertama yang paling besar yakni PT Berkah Global Investama ya. Lalu kita masuk ke berita. Kipra Berkah Beton, sahamnya menopang laju. Daftar pinjol legal. Net sell asing lepas. Oke,
IHSG bertahan naik 9,9 poin. Ngamuk, Money Game, cabut izin, daftar, tawarkan global bond. Oke, satu global investor. Oke, gitu-gitu aja sih. Lalu next kita akan melihat PT Berka Multibeton. Di sini kita hapus, lalu ganti Multibeton. Kita lihat sama tadi beritanya, top gainers naik tipis, tutup zona merah, paling cuan, IPO, closing trend waran, top gainers, paling cuan, dan lain-lain. Ya, oke, gitu aja sih. Lalu dengan posisi masyarakatnya sebesar 30%, jadi masih aman teman-teman ya. Karena kita sudah melihat, sekarang kita akan melihat fundamental aslinya di ATI bisnis ya. Kita akan perbesar, lalu lihat di key statistik. Ya, bisa dilihat market cap-nya sudah tembus 50 triliun rupiah ya. Padahal ekuitas mereka cuma 637 miliar ya. Tapi udah tembus sampai lebih dari 50 kali lipat sih. Mantap. Di sisi fundamental bagus sih, operating profitnya lebih besar daripada net profit, dibuktikan bahwa pekerjaan konstruksi ini masih lancar-lancar bagi BEPS ini ya, untuk pembangunan jalan, rumah, jembatan, dan lain-lain. BEPS ini masih cuan ya. Kita lihat mereka masih cuan ya tahun 2021 sebesar 11 rupiah earning per share-nya. Di sisi valuasi, PR-nya udah cukup mahal banget ya, 528 kali, dengan PBB-nya udah 82 kali lipat, mahal banget. Lalu di sisi profitability-nya juga cukup aman, operating profit margin-nya 29%. Wow. Nah, dengan net profit margin 22%, mantap. Dengan liquidity-nya, cash ratio-nya hanya 0,36%. Tapi lihat quick ratio-nya ada 144% ya, jadi masih aman. Dengan quick ratio-nya 166%, jadi masih bisa bayar utang jangka pendeknya. Belum pernah bagi dividen sih, tapi is okay. Karena mereka IPO-nya belum resmi 1 tahun juga, jadi masih ya dimaafkan lah ya. Lalu di sisi overview, kemarin mereka turnover-nya sampai 212 bilion. 212 miliar, jadi liquid banget ya teman-teman ya. Tapi tetap aja udah cukup mahal banget sih BEPS ini. Jadi apakah menarik untuk diinvestasikan? Well, saya akan katakan tidak ya. Karena saya orang yang suka fundamentalnya yang masih bagus. Yang harganya dari sisi valuasi masih murah, sehingga ketika kita investasi ke sana itu lebih aman. Tentu saja harus lihat keuangannya juga. Jangan sampai perusahaan tersebut memang PR-nya kecil, tapi bisa dibilang likuiditasnya kurang. Jadi bisa aja bangkrut tiba-tiba perusahaan itu. Itu juga berbahaya. Jadi mari kita pelajari fundamental dan teknikal bersama-sama. Dan bagi BEPS ini dalam sisi fundamentalnya ada cukup mahal, jadi skip dulu ya teman-teman ya. Dan bikinlah tentang BEPS yang mencari cuan dari menambang pasir dan batu. Dan kita menikmati tahun yang baru ini di tahun 2022 dengan sukacita. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.